Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin mau bicara tentang Dewa, yaitu Dewa 19. Tahun ini adalah tahun 2022. Itu berarti tahun ini genap 30 tahun Dewa 19 berada di industri musik Indonesia. Dewa 19 sendiri dibentuk di Surabaya 26 Agustus tahun 86. Nama Dewa sendiri diambil dari huruf pertama masing-masing personil, yaitu Dani, Erwin, Wawan, dan Andra. Format ini sebelum Ari Lasso bergabung ya. Ari bergabung di kemudian hari. Setelah lulus SMA, Dewa 19 ke Jakarta untuk merilis album pertama mereka yang berjudul 19 di tahun 92. Sejak saat itu angka 19 melekat pada Dewa, yang sebenarnya 19 adalah judul dari album perdana mereka. Dengan single andalan Kangen, Dewa berhasil mewarnai industri musik Indonesia dan berhasil mendapat penghargaan dari BASF Award tahun 93 kategori pendatang baru terbaik dan album terlaris. Pada 94 album kedua format masa depan dirilis. Di album ini Wawan sudah hengkang ya. Drummer digantikan oleh Rere Reza. Album ini lagi-lagi sukses di pasaran dengan single Aku Milikmu. Posisi Rere di Dewa ternyata tak lama. Setahun kemudian Rere keluar dan drummer diisi oleh Wong Aksan atau Aksan Suman. Bersama Aksan, Dewa rilis album ketiganya yang berjudul Terbaik-Terbaik, itu di tahun 95. Album ini laku keras dengan berhasil terjual sebanyak 500.000 kopi. Kemudian Dewa harus mengalami berbagai masalah yang cukup serius, dimulai dari keluarnya Wong Aksan atau Aksan Suman, hingga Ari Lasso dan Erwin Prasetya jadi pecandu. Akibatnya Dewa vakum, karena Ari Lasso tidak bisa tampil maksimal. Erwin bisa sembuh setelah direhabilitasi, tapi Ari Lasso beda cerita. Ari dikeluarkan dari Dewa karena nggak sembuh-sembuh dari narkobanya. Lalu Once Michael dan Tio Nugroho kemudian masuk menggantikan posisi vokal dan drum. Setelah ditinggalkan Ari Lasso dan Wong Aksan pada tahun 97, Dewa 19 juga menghilangkan angka 19 di belakang namanya untuk menandai lahirnya format baru. 3 tahun kemudian Dewa kembali di Belantika Musik Indonesia dengan album bertajuk Bintang 5, yaitu di tahun 2000 ya. Semua lagu dalam album tersebut laku keras di pasaran, termasuk Roman Picisan, Dua Sejoli, Risalah Hati, Separuh Nafas, Hidup Adalah Perjuangan, lagu Cinta. Kemudian Erwin Prasetya keluar dari Dewa pada Juli 2002. Posisinya digantikan oleh Yugo Sampurna yang sebelumnya menjadi basis The Groove. Band 90-an ya, The Groove itu ya. Dewa kembali menjadi Dewa 19 tatkala merilis album ke-8 yang bertajuk Laskar Cinta di tahun 2004. Popularitas Dewa 19 terus melejit. Band ini juga mendapat kesempatan untuk mengisi soundtrack film Kamulah Satu-Satunya di tahun 2007. Film ini bercerita tentang seorang fanatik Dewa yang diperankan Nirina Zubir. Di tahun yang sama, Tio Nugroho terpaksa keluar dari Dewa akibat cedera kaki yang menyebabkan sulit bermain drum kembali. Posisinya kemudian digantikan oleh Agung Yuda. Sampai sekarang Agung Yuda masih ya. Dewa 19 akhirnya vakum pada tahun 2007 akibat kesibukan anggotanya. Masing-masing member sibuk dengan proyek band barunya seperti Ahmad Dhani dengan The Rock, Andra dengan Andra The Backbone, dan Yuke dengan Number One Band. Sedangkan Once memilih bersolo karir. Ya walaupun begitu, Dewa sempat merilis single Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia di tahun 2008 dan Bukan Cinta Manusia Biasa di tahun 2009. Sayangnya hal tersebut tak membuat Dewa kembali solid, layaknya masa-masa sebelumnya. Akhirnya Once resmi mengundurkan diri dari Dewa pada tahun 2011. Dia memilih berkonsentrasi pada solo karirnya. Semenjak itu Dewa sebenarnya secara teknis sudah bubar. Setelah 25 tahun berdiri, sepanjang karirnya Dewa sudah rilis 8 album ya. Dhani bilang, saya memutuskan band Dewa adalah band nostalgia. Jadi kalau main itu dalam konteks reuni. Kalaupun membuat album lagi dalam bentuk Dewa 19 band nostalgia, kata Dhani. Jadi praktis setelah Once keluar, konser-konser yang diadakan Dewa itu dalam bentuk reuni ya, sampai akhirnya masuk Firza dan terakhir nih Elo juga masuk. Jadi konteksnya itu reuni. Dan juga untuk merekam ulang lagu-lagu Dewa yang lama dengan vokal Firza dan juga Elo.
menurut saya tidak ada band di Indonesia yang popularitasnya itu seperti Dewa, sebaik Dewa atau selama Dewa. Lama banget Dewa. Kalau misalkan mau kita bandingkan dengan Slank, Dewa masih lebih baik dari segi popularitas gitu. Kalau dari segi fan mungkin Slank lebih besar ya. Dari segi basis fans Slank itu lebih fanatik, tapi Dewa tetap lebih populer daripada Slank. Ya akhirnya saya berharap Dewa bisa terus eksis walaupun dalam konteks reuni masih bisa merekam dan merilis lagu-lagu lama yang di remake lagi dengan vokal Firza dan Elo. Jadi apa menurut pendapat kalian teman-teman terkait band Dewa, dan lagu Dewa apa yang paling kalian suka? Tolong dijawab di kolom komentarnya. Oke teman-teman, sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.